Sampurasun. Halo pemirsa, kita bertemu di acara perdana Napak Tilas Situs Sejarah bersama JATV Channel. Di tengah kemacetan dan keindahan kota Bogor, hari ini tim JATV Channel akan mengajak pemirsa untuk berkunjung ke sebuah situs sejarah yang ada di Kebun Raya Bogor. Tahu kan Kebun Raya Bogor? Sebuah hutan di tengah kota Bogor yang memiliki keanekaragaman hayati dan juga segudang sejarah. Yuk ikuti kami, tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, comment, subscribe, share, dan tekan loncengnya ya guys. Let's check it out. Tidak jauh dari pintu masuk, tim JATV Channel melihat ada beberapa tumpukan batu. Setelah kita dekati, ternyata ada prasasti berbentuk lempengan bertuliskan huruf Sunda kuno. Di belakangnya ada sebuah lingga, ada arca-arca, arca Dewa Siwa, arca Dewa Ganesha. Namun sayangnya, arca Dewa Ganesha sudah tidak utuh lagi, tanpa kepala dan lengan. Nah, yang sangat menarik lagi, ada sebuah arca berbentuk hewan sapi yang bernama Nandi, yang konon katanya ini adalah kendaraan dari Dewa Siwa bagi pemeluk agama Hindu. Luar biasa ya guys, baru masuk sekitar 30 meter sudah disuguhi pemandangan yang sangat-sangat indah. Inilah peninggalan sejarah kita yang harus kita lestarikan. Arca ini diketemukan di kolam kuno di kawasan Ciapus Bogor oleh seorang Belanda, kemudian dipindahkan ke sini. Nanti kita gali lebih lanjut ya guys di episode selanjutnya. Let's check it out. Ini adalah jembatan merah, tepatnya jembatan gantung ya guys, dari masa kolonial. Sayangnya kita nggak bisa masuk nih, ditutup. Jadi kita terpaksa muter deh. Nah, sabar ya guys. Yuk kita lihat yang lainnya. Selanjutnya ada pohon jodoh. Dua pohon ini berdiri berdampingan, sama besar, namun berbeda warna. Yang lebih hitam laki-laki, yang lebih kuning perempuan. Ibaratnya, mitosnya, legendanya. Padahal pohon tersebut dari dua negara yang berbeda. Yang hitam meranti, yang satu lagi adalah beringin putih. Meranti dari Sumatera, beringin putih dari Asia Tenggara. Luar biasa. Tak jauh dari jembatan merah dan pohon jodoh, tim melihat ada bangunan pagar berwarna hijau yang diperkirakan itu adalah sebuah situs makam keramat. Maka tim segera bergegas bersiap-siap untuk mengunjunginya. Semangat!
Di pelang makam tertulis Komplek Makom Kramat Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi, Mbah Jepra, Mbah Baul, Solendang Galuh Pangkuan. Siapakah mereka? Mari kita gali. Kita cari sosok kuncinya ya. Let's go. Jadi dia bukan milik negara. Nah, tadi bisa nah penggunaan itu kan campur kembali kan jadi militis. Kan program Indonesia itu kata sejahtera. Sebab lawan di Indonesia boga wali kota boga program Pancasila. Sila ke-1 kapan ada artinya ya? Sila 1 naon artinya 2, 3, 4, kelima nah ini. Titik nah kelima akhir udah keadilan kemampuan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan masa itu kan ini masa penutup akan ini riwayat pembuka dan penutup itu walah itu. Oh, jadi memang dulunya tuh di sini teh keraton. Jadi tepatnya teh emang di sini ya. Di sini. Jadi keraton dari kerajaan Pajajaran Dawang. Nah orang kan komentar begini, ini Pak penjelasan apa makom gitu ya. Ini yang tertanam di sini kenapa ngoni keraton itu ini dulu gitu. Cuman sejarah memang sudah dari kelintikan. Jadi itulah kalau Pak Rahman udah generasi kelima dari buyut, dari kakek, dari nenek, dari abah Pak Rahman kelima. Jadi neneknya Pak Abdurrahman, mohon maaf itu keturunan Brawijaya yang kelima. Brawijaya. Gitu. Jadi yang menemukan situs ini tahun 46 nenek Pak Rahman. Oh, namanya Labuan Ratu. Sekarang udah wafat tahun berapa lah? Oh, berarti ini tuh diketemukan pas tahun 46 resminya. Resmi. Waktu ditemukan belum bangun seperti ini. Tapi makam masih sudah ada bentuk makam batu di sana batu semua. Nah, jadi ukurannya udah sebesarnya banyak ukuran. Kalau dulu ini sih bentuk bangunannya aja gede ya. Kalau dulu kan ya sekitar 2 meter lah ya. 2 meter sih. Tapi kan di sana batu semua. Ya. Nah, terus Ibu Ratu memperkenalkan diri karena saya itu masuk. Mau memperkenalkan diri. Kalau dulu kan sebelumnya tidak dikenal ini Ibu Ratu, Majapra, Bambang itu sendiri memperkenalkannya bahwa aku ini kekuasaan. Suami itu Prabu Siliwangi dipanggil Majapra, Senopati itu Mbah Baul, Solendang Galuh, Putri dinyanyi. Nah Ibu Ratu sekaligus minta direhab rumahnya ini, ya walaupun keadaannya seperti ini, tapi tolong dia berhak. Karena cucu aku ke depan akan mencari aku sekarang. Dari dunia sih ini salah satu namanya paling apa yang sejarah lah gitu ya. Ibu Ratu Galuh ini istri dari yang kedua yang cikal bakal mendirikan kerajaan yang di Subang Larang apa kan yang mana? Jadi kalau umumnya itu orang-orang bilang ini Subang Larang bukan. Kalau yang tadi bilang mohon maaf ya, sebenarnya nama itu tidak saya buka sebenarnya itu yang tadi. Oh yang cuma waktu gadis. Iya. Nah ini berasalnya dari mana beliau? Dari tanah suci Mekah, keturunan Sayyidina Ali. Nah itu maka yang membuka cikal bakal agar kerajaan pusatnya di Sunda ini beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu. Sekaligus siar agama. Berarti emang udah muslim. Oh iya karena ini. Jadi Prabu Siliwangi kan syarat syariatnya menikah sama keturunan Sayyidina Ali. Berarti jabunya syahadat kan. Jadi berbeda dengan cerita-cerita. Dan sekarang mana? Sekarang udah kebagian sejarah sudah dipelitikin. Ya, makanya itu kan karena yang kita tahu kan sejarahnya itu sejarah umumnya ya, kayak gitu yang dibuat sama Belanda dulu. Itu. Maka yang Paraman versi Paraman ini alami bukan ilmiah.
sejarahnya. Tapi tercatat banyak ya. Kita cak. Makanya kan memang kita perlu dalam masalah ini kan sejarah yang sudah umum dan yang alamiah gitu. Karena saya jadi juru kunci mengukur dari penjelasan ini. Gitu. Maka di sini berarti bilang aku tidak mau pakai orang lain, harus keturunan. Tapi saya tidak boleh mengganggu keturunan sama nenek. Jadi nasabnya begitu. Nah, ada kaitannya apa Brawijaya sama Prabu Siliwangi? Itu adik kakak. Nah, cuman memperoleh kerajaan yang pertama Pajajaran dulu, seorang adik kan. Nah, setelah itu baru nomor 2 Brawijaya, kerajaan Majapahit. Jadi para lama sangat-sangat dekat adanya. Kalau di usulnya di Ini kalau nenek dari keturunan nasabnya sih yang begitu. kelima Tapi berarti Parawan cuma 6 yang ketujuh berarti. ketujuh. Cuman tidak boleh ngaku. Ya kalau orang tanya sih saya buka karena harus fakta nyata kan. Jadi kan sumbernya sumber Apalagi kan sumber kuat kalau kita dari generasi keturunannya. kita ini kan yang memang perlu tahu gitu kan. Jelas. Gitu. Jelas. Iya, maka sejarah kan harus diberitahu kepada turunan kita. Nanti setelah kita kan anak-anak kita yang meluruskan Iya. masa depan. Gitu. Ya kan kayak sejarah-sejarah itu memang banyak yang dipelintir, Sudah banyak dipelintir. yang seperti itu. Contohnya anak-anak sekarang lulusan sekolah Universitas Lantutan Istana Bogor komentar kan masalahnya, nanya ke juru kunci, Pak juru kunci itu kan istana peninggalan Belanda. Saya bilang bukan awalnya dari Belanda. Nah itu rumahnya Prabu di tahun 1200. Kalau model bangunannya Nah model bangunnya mungkin Belanda yang sekarang, mewahnya mah gitu kan. Dulu nggak mungkin seperti itu. Iya. Ya, cuman sudah adalah gedung gitu ya. Disesuaikan dengan Iya. dengan Belanda zamannya. juga tidak ujung-ujung membangun kan, harus Iya. ada gedung awalnya. Cuma tidak mewah kayak sekarang. Kalau mewahnya itu Belanda emang. Tapi dari cerita juga banyak apa namanya, saya juga sampai sempat bertanya-tanya ya Pak, kenapa gitu. Kalau Hampir- masuk hampir itu saya begini dandanannya. hampir semua presiden kok Oh, paling sini gitu, yang saya tahu. Terutama yang pertama. Sangat-sangat iya ya. Inilah panutan. Kan tahun 46 dulu kan di sini beliau. Zaman bapak saya itu, bapak saya kan tahun 46 mulai di sini. Sering kemari beliau. Tuh. Maka waktu itu belum dibangun tempat. Maka itu air kauripan peninggalan Prabu Siliwangi dilanjut sama Bung Karno dulu. Itu. Maka di sini kan ada kali misteri namanya Cipatahunan, pernah dengar nggak? Pernah dengar cuma Nah. di mananya? Nah, nggak jauh dari sini. Ini nih, turun ke bawah ada kayak pusaran gitu motor airnya. Itu kedalaman kalau nggak salah 16 meter. Itu masih di Area jalur sini. jalur apa? Iya. Jalur Ciliwung ini. Ini Ciliwung. Namanya Cipatahunan. Cipatahunan. Itu dimuat juga dalam buku sejarahnya Bung Karno. Saya punya buku wasiat Bung Karno, maka bisa komentar. Pernah ke atas nggak sih? Yang ada ini kupal tubuh monumen Bung Karno, pernah nggak? Yang di belakang istana. Yang dari sini naik nih, Nah, terus ke kiri ada saung kayak begini tapi besar. dulu banget saya pernah. Pernah. Iya. Yang sekarang dijadikan tugu Pancasila Bung Karno. Kenapa itu? Itu bukan petilasan, itu wasiatnya Bung Karno. Wasiatnya bagaimana komentarnya? Yaitu beliau kepengen dimakamkan di sini. Ya. Dengan wasiatnya kepada istri yang di Jepang, yaitu Dewi Ratnasari. Itu. Nah, Pak Rahman bisa komentar begitu. Kenapa? Karena memiliki buku wasiat Bung Karno yang perjalanannya di sini. Nah, itu di buku wasiat itu ada. Jadi gimana komentarnya itu? Begini, kata Bung Karno, kalau aku meninggal dunia, kalau dikuburkan di Bakonyang Rindang beserta istri yang tercinta Dewi Ratnasari Kembaraya Bogor tahun 1962, letaknya di atas. Ya sekarang jadi monumen itu. Tugu monumen Bung Karno. Bukan petilasan, itu memang wasiatnya pengen di situ. Makanya sekarang dijadikan apa? Monumen Pancasila itu ya. Tugu Pancasila. Tugu Itu Pancasila. tahun berapa ya? 100 tahunnya Bung Karno lahir. Akhirnya dilarang. Ada yang bilang ini paten, nah itu dia makanya gitu. Kalau Kembali Jepara itu memang aslinya dari Jepara, Jawa Tengah, Kudus.
Kan kalau di Kudus mah terkenalnya Jafar Shodiq. Oh, di pasar. Syekh Jafar Shodiq. Kalau di sini nama Jepra itu mengandung simbol apa arti Jepra? Maka gini, cep cara lempring sama rata kata bahasa Sunda, Bogor jangan ribut, aman. Nah itu ada misi ini. Bahwa Jepra itu dipercaya sebagai penguasa Bogor oleh raja ya dulu, itu dijadikan panglima Prabu Siliwangi. Nah, kalau Mabaul itu Senopati Prabu Siliwangi. Nah, ini mungkin ada kaitannya nggak sama Arya Surya Laga? Kalau ini internasional mewakili ya, terus kalau ke atas yaitu ke ya, jadi membawahi ini, jadi itu semua membawahi dari sini. Jadi ini mah sepuh lah gitu ya, sepuh banget. Kalau Ini masuk perihal, YouTube ya? kalau perihal yang Masuk Raden Belum. Buat YouTube apa bukan? Soalnya saya masa lebih pernah nggak apa-apa. Kalau untuk perihal Raden Arya Surya Laga 2 itu masanya masa setelah Pajajaran itu atau kemungkinan masih terkait keturunan ya. Dari kan ini makan istilahnya apa sih namanya bibit. Contohnya gini, yang Prabu mempunyai putri Rara Santang, Walang Sungsang, Prabu Kian Santang. Nah, Rara Santang ini melahirkan 2 putra kalau tidak salah, Syarif Hidayatullah, Syekh Nurullah yang Cirebon. Nah, Syarif Hidayatullah melahirkan seorang putra yaitu yang membuka Banten, Sultan Hasanuddin Banten. Nah, dari situ terus ke bawah terus sampai ke Cianjur. Siapa itu? Yaitu Raden Arya Widata. Kebetulan dari sini, tapi dari ayah Wangsa Buparana itu Sumedang kalau nggak salah ya. Sumedang? Ya, itu Sumedang apa Subang tuh maksudnya? Sumedang ya. Sumedang. Sama. Oh, berarti bisa dikatakan Raden Arya Surya Laga ini jauh di bawah Iya, masih Prabu. Setelah jauh zaman dari Pajajaran masa. Saya kan memang dijadiin nama jalan juga di Bogor ya. Saya juga sempat Jalan Sulia Raya itu mana? dan Raden Arya Surya Laga Dari Empang ke saya baru dengar ya. dari Pasir Kuda, Pancasan ke Pasir Kuda. Cibalagung, gitu. Dia itu bekas perjalanan. Contoh di Pasar Bogor kan ada Jalan Siliwangi, Nah, ada ya. Jalan Surya Surya Kencana. Kencana. Jadi dulu masih zamannya hutan, Pasar Bogor itu dulu hutan kan. Nah itu kan dari Wetan tuh menuju ke sini. Kan kalau Raden Surya Kencana kan menguasai Gunung Gede sana. Gunung Gede. Nah itu. Jadi makanya jalan itu tidak dihilangkan ya. Gitu. Terucap Jalan Siliwangi dan Jalan Surya Kencana. Walaupun sekarang sudah jadi kota kan. Kalau yang Surya Kencana yang di Gunung Gede dan Raden Surya Kencana itu sama atau enggak? Raden Surya Kencana yang benar. Ya, Pak? Namanya Mahraden Surya Kencana. Surya Kencana. Itu putar dari Cianjur, Dari Cianjur. dari Raden Arya Widatar. Ya, Raden Arya Widatar nasabnya ke atas banget ya ke sini. Oh gitu. Nah, Berarti dari Hasanuddin juga udah jauh. Nasabnya dari sini keturunan. Tapi kalau yang di Gunung Gede ataupun ini beda berarti ya? Ya di mana? Yang di Gunung Gede itu yang disebut di Gunung Gede yang Surya Kencana. Ada lapangan Surya Kencana itu. Oh ada di dia. Di atas di puncak Ya, Gunung itu Gede. yang benar Mahraden Mahraden Surya Kencana. Kencana. Lengkap namanya itu. Pokoknya penghuni Gunung Gede. Penghuni Gunung Gede. Itu yang memegang daerah Cianjur, Cipanas, Puncak, kawasannya Mahraden Surya Kencana. Kalau Ibu Ratu ini seluruh alam, maka mau lari kemana kita alamnya ini tugasnya. Nah itu Makanya mangku. iya membuang. Kita hidup di bumi alam kan. Maka orang Bogor baru hari ini ya datang sini ya. Aduh gimana kalau ditanya sama orang Banten. Itu dia. Jangan sama orang Banten, kalau ditanya sama anak ya. Ya kan di ya saya dengar cerita katanya kalau misalkan kita datang ke Banten baduy dalamnya, kalau ngaku orang Bogor nanti ditanya ngaku orang Bogor nggak. Kalau misalkan nggak hafal sejarah Bogor nggak dianggap orang Bogor. Tadi kan pengurusnya kayak yang tadi juga. Kenapa ada antara bagaimana
ya. Sungguh luar biasa ya guys, asiknya berbincang-bincang bersama Bapak Juru Kunci Makam Keramat ini. Semoga informasi yang beliau sampaikan dapat membantu kita dalam mempelajari jejak-jejak napak tilas sejarah dan situs sejarah, baik berupa makam, arca, prasasti, candi-candi, bahkan pusaka-pusaka yang ada di negeri kita. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat besar, sehingga terdengar sampai ke seantero penjuru dunia. Bangsa Eropa datang kemari bertahun-tahun betah untuk tinggal di sini. Kita sebagai bangsa harus melestarikannya, harus mencintainya, karena kalau itu bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan dan menceritakan kepada anak cucu kita. Demikian ya guys, waktu kita sudah menjelang sore, sehingga episode pertama ini kita sudahi dulu. Semoga dapat bersambung ke episode selanjutnya dengan informasi yang lebih lengkap. Tentunya tidak lupa support kami untuk like, comment, subscribe, dan juga share ya guys. Tekan lonceng karena kami akan terus menggali dan menelusuri jejak para leluhur kita melalui acara Nalasira, napak tilas situs sejarah. Thank you guys, sehat selalu, semoga bermanfaat. Salam.